Selamat pagi juga untuk pendengar kami yang lagi mendengarkan RRI ND melalui terestrial dan juga rri.co.id, dan juga untuk Anda yang ada di Nagekeo di FM di 91,70 MHz, Aimere di 97,30 MHz, Maumere di 88,70 MHz, Larantuka di 98,80 MHz, dan juga untuk Anda yang di Lambata di FM di 99,90 MHz. Salam sehat, semangat, tetap Anda jalani ya aktivitas pagi hari ini, dan jangan lupa ya untuk menikmati sarapan pagi Anda sebelum Anda melaksanakan aktivitasnya. Baik pendengar, kita di topik wawancara kedua terkait dengan Taman Nasional Kelimutu mencatat penurunan kunjungan wisatawan di tahun 2024 kemarin. Kita akan mengetahui apa yang menjadi faktor utama penurunan kunjungan wisatawan di Danau Kelimutu, dan di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Budi Mulyanto, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu ND. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Ya, salam sehat Bapak. Ya, baik Pak Budi, ini terjadi penurunan kunjungan wisatawan di Taman Nasional Kelimutu. Nah, ini faktor utama nih apa nih sebenarnya? baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 MD. Yang pertama mungkin masih di bulan-bulan Januari ini kami ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun ini bisa membawa semangat baru dan keberkahan serta kemakmuran bagi kita semua. Iya. Terkait dengan penurunan kunjungan wisata di Taman Nasional Kelimutu memang benar, dan ini sebenarnya tidak hanya di Taman Nasional Kelimutu ya, tetapi memang penurunan itu terjadi di wilayah-wilayah Taman Nasional atau Taman Wisata Alam di seluruh Indonesia ya. Nah, khusus di Taman Nasional Kelimutu memang tercatat dari statistik yang ada penurunan kurang lebih sekitar 30% ya dibandingkan dengan tahun 2023. Jadi kalau 2023 itu memang total kunjungan baik itu Wisnu maupun Wisman itu tercatat 90.992, kemudian di tahun 2024 ini tercatat 58.550. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ini total ya, akumulasi secara keseluruhan. Tetapi kalau kita bagi per wisatawan, yaitu Wisnu maupun Wisman, memang di Wisman itu malah ada peningkatan sekitar kurang lebih 10% dibandingkan tahun 2023. Jadi trennya di tahun 2024 itu wisatawan mancanegara ini mengalami peningkatan. Tapi memang kalau diakumulasi keseluruhan dengan wisatawan Nusantara itu ada penurunan sekitar 30% itu, Mbak. Nah, faktor-faktor kenapa terjadi penurunan memang banyak hal ya yang menyebabkan itu. Jadi yang pertama di 2024 ini kondisi alam ini kan tidak menentu ya, artinya Taman Nasional Kelimutu ini kan wisata outdoor, wisata alam yang memang ketergantungannya sangat cukup tinggi terkait dengan kondisi-kondisi alam yang ada. Yang pertama kita tahu bahwa kemarin di pertengahan tahun 2024 itu ada peningkatan status dari level 1 ke level 2, sehingga semua kunjungan wisata dan lain sebagainya dibatasi. Nah, kemudian yang kedua faktor alam juga, yaitu adanya erupsi Lewotobi yang kita tahu sangat berdampak signifikan ya
terkait dengan perekonomian, kemudian kunjungan-kunjungan wisata dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi faktor-faktor juga. Dan tidak kalah pentingnya memang di 2024 ini kan cuaca itu sangat tidak menentu ya, ada Ekstrim. cuaca ekstrim, angin, hujan dan sebagainya. Sampai sekarang ini juga kondisi pun kan alam ini kan juga tidak bisa kita prediksi ya. Sering hujan, nah ini juga menjadi faktor yang menjadikan pengurangan tingkat kunjungan ke Kelimutu. Baik. Dan mungkin faktor pendukung lainnya, libur-libur yang ada itu libur-liburnya panjang gitu, sehingga mungkin orang lebih memilih berwisata ke area yang mungkin ke tempat lain yang mungkin yang belum mereka kunjungi, atau mungkin lebih lama berkumpul dengan keluarga. Nah itu yang juga bisa Faktor menjadi ya, faktor penyebab penurunan begitu ya. Dan sejauh ini bagaimana Pak Budi langkah yang diambil oleh BTNK sendiri untuk bisa mengatasi ya penurunan jumlah pengunjung? Ya, kami kan juga tetap secara pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas pariwisata, kemudian pemerintahan wisata lainnya seperti di Labuan Bajo, kemudian pemda dukung lainnya, khususnya di Labuan Bajo. Di sana kan ada namanya BPLF ya, jadi Badan Pariwisata Labuan Bajo dan Flores. Nah kita coba sonding bagaimana Labuan Bajo ini kan sudah menjadi wisata premium, tetapi kan butuh dukungan dari areal-areal lain yang untuk menampung wisata-wisata yang sudah terlalu crowded di sana, sehingga bisa diintegrasikan ke wilayah-wilayah yang ada di Flores yang punya potensi wisata. Itu yang secara pemerintah ya. Tetapi secara kami di Balai Taman Nasional Kelimutu tentu bagaimana kita mencoba meningkatkan pelayanan kita. Nah, salah satunya mungkin yang sudah berkunjung di akhir-akhir ini, bagaimana kita menata areal tangga itu yang kemarin sudah kalau orang capek banget itu kalau jalan, sekarang sudah mulai agak kita atur sebagaimana mungkin dan lebih landai dan semuanya lebih enak kita untuk jalan ke atas dan lainnya. Tentu nanti fasilitas-fasilitas lainnya selaku pendukung wisata itu juga bisa kami coba kembangkan di kedepannya nanti, termasuk landmark baru yang saat ini sudah digarap, cuman memang masih butuh proses ya karena hujan dan sebagainya. Itu kan masih proses. Landmark baru berupa tulisan Nice Kelimutu National Park yang mungkin nanti bisa jadi ikonik baru untuk bisa jadi dirubah ya dari yang sebelumnya begitu ya Pak Budi ya? Iya, ada hal lain yang menjadi ikon di Kelimutu, tapi ini kan masih berproses ya, karena memang ya itu kerjasama kami dengan mitra kerja, jadi bukan dari pemerintah tapi mitra kerja yang mencoba untuk memberikan dapat membantu Taman Nasional Kelimutu untuk membangun itu. Gitu. Oke, ini ada tulisan landmark baru untuk di 2025 atau memang tetap sama nih Pak Budi? Kami di 2024 sebenarnya prosesnya itu kan kami dari mitra itu kan minta bagaimana 2025 itu sudah bisa jadi seperti itu. Nah ini dalam proses pekerjaan sebenarnya dari mereka untuk ini. Baik, nah bagaimana dengan penerapan tarif itu sendiri Pak Budi? Ya, baik. Kami memang arahan dari pusat ya, dari bagaimana kita mengembangkan digitalisasi dan akuntabilitas terkait dengan pengelolaan PNBP. Makanya untuk itu kami sudah menerapkan kemarin di Desember kemarin sudah kita coba ya, kita coba dengan cashless payment, yaitu non tunai. Saat ini yang kami kembangkan berupa pemanfaatan QRIS, pembayaran melalui QRIS ya. Dan sebagainya, karena itu tidak ada namanya administrasi, sehingga apa yang dibayarkan di dalam PNBP ya sejumlah itu, tidak ada administrasi yang dikenakan kepada pembayar dan sebagainya. Dan pertanggal 1 Januari ini memang kami sudah terapkan, kita sudah sosialisasikan melalui medsos, kemudian tidak lupa juga di
secara fisik, banner-banner dan sebagainya. Kita sampaikan bahwa ke depannya ini sudah pakai cashless payment seperti itu. Tapi memang secara bertahap ya, kita tahu bahwa yang berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu ini kan tidak semua orang yang mengerti akan itu. Tapi Aplikasi. itu harus, namanya juga harus dipaksa. Kemudian karena terpaksa, tapi lama-lama menjadi biasa, karena ini kan ini yang harus kita terapkan, 3 hal ini. Baik, jadi kalau nggak digitukan agak susah gitu loh. Baik, dan ini Mbak, ya. Artinya gini, ini tren baru, tren yang kami lihat bahwa mancanegara ini sudah mulai menggeliat ya, sudah mulai bagus dan sebagainya. Ini yang perlu ditangkap juga oleh pemerintah daerah, bagaimana membenahi khususnya DND ini, menyambut bagaimana wisata-wisata ini menjadi lebih baik. Karena begini, di Labuan Bajo itu sekarang ini kan sudah ada penerbangan yang langsung dari Malaysia. Dan tahun 2025 ini kami dapat info bahwa akan dibuka dua penerbangan internasional lagi, yaitu dari Singapura dan Australia. Nah ini sebenarnya peluang bagus bagi sektor pariwisata ya, khususnya daerah-daerah daerah-daerah wilayah sekitar Labuan Bajo, karena orang kan tidak mungkin terlalu lama di Labuan Bajo, pasti dia akan mencari aral-aral baru, dan ini yang perlu kita tangkap, bagaimana kita membenahi itu ke depannya nanti. Tentunya ada inovasi terbaru begitu ya Pak Budi. Dan ini menarik sekali tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan aplikasi QRIS yang di pintu masuk TNK begitu ya, kalau tidak salah, untuk para wisatawan dan juga pengelola Taman Nasional. Ini keuntungannya apa nih Pak Budi? Bagi kami satu keuntungannya adalah karena itu bisa langsung tersimpan ya. Artinya kita tidak perlu, kalau bagi petugas kami ya, bagi kami lah, tidak perlu bawa uang cash, dibawa turun di store ini kan, itu berdampak sangat rentan ya, sangat resiko dan lain sebagainya. Tapi dengan QRIS itu kan langsung bisa secara otomatis tersimpan secara online di bank penampung yang nanti menjadi bank persepsi yang sudah dikerjasamakan dengan pemerintah untuk bisa itu kemudian yang kedua, memberikan kemudahan bagi pengunjung ya, artinya yang tidak bawa cash money atau apa misalnya, tapi dia bisa memanfaatkan itu untuk bisa dilakukan pembayaran, jadi tidak perlu bawa uang lagi, dan dengan aplikasi itu saya pikir akan lebih dimudahkan ya. Harapan kami seperti itu ke depannya. Oke, nah apakah ada tarif baru untuk para pengunjung selain penggunaan aplikasi QRIS ini, Pak? Kalau tarif baru tidak ada, Mbak. Jadi kami sudah menggunakan tarif baru ya sebelumnya, dari dulu yang tarif yang dengan adanya peraturan pemerintah nomor 12 itu terkait dengan PNBP di dalam kawasan di sektor kehutanan. Nah sekarang kan sudah berubah dengan adanya PP 36 dengan tentang PNBP di sektor kehutanan. Itu kami sudah berlakukan sejak Desember, itu sudah kami berlakukan. Ya, tarifnya berapa nih Pak untuk wisatawan mancanegara, kemudian domestiknya juga untuk anak dewasa ini seperti apa nih? Ya. Kalau anak dan dewasa kan saya pikir kalau anak dan dewasa itu relatif ya, sama dengan tempat-tempat yang lain ya. Jadi kalau Wisnu, tarif lama itu kan 5.000 ya, tarif lama 5.000. Nah di tarif baru ini 10.000. Nah kemudian kalau itu hari kerja, tapi kalau hari libur nasional itu kan jadi 15.000. Nah, jadi dari 10.000 jadi 15.000 kalau libur nasional. Nah kalau mancanegara malah tetap. Jadi kalau aturan lama itu hari kerja itu 150.000, hari libur kan ada kenaikan harusnya 50% dari tarif itu menjadi 225. Tetapi untuk peraturan yang baru ini untuk wisatawan mancanegara itu tetap. Jadi mau hari libur mau hari kerja itu tetap 150.000. Nah, kemudian ada tarif-tarif kendaraan motor, kemudian ada baik roda 2, roda 3 itu
tetap tidak berubah. Roda 4 itu tidak berubah sama seperti di tahun-tahun depan. Tetapi ada perubahan lain yang signifikan, yaitu penggunaan drone. Karena memang ini perlu dikontrol penggunaan drone ini, karena publikasi itu kan juga perlu diatur dan dikontrol. Nah sekarang dulu tidak dikenakan, sekarang sudah dikenakan drone itu, yaitu sebesar tarif 2 juta. Itu PNBP ya, jadi kita bukan taman nasional. Jadi kadang orang berpersepsi, oh taman nasional itu enak naik-naik, tidak. Tapi itu sebenarnya tarif PNBP, minimal ya? di dalam PNBP. Baik. Gitu, Baik, harapannya apa nih Pak Budi untuk meningkatkan ya kunjungan ke Balai Taman Nasional Kelimutu ya bagi para wisatawan baik mancanegara dan juga domestik? Ya, harapan kami tentu kami sampaikan dulu bahwa Taman Nasional Kelimutu ini adalah kawasan konservasi, itu kuncinya. Bahwa berwisata di Taman Nasional Kelimutu itu kenapa kita harus harus kita batasi dengan berbagai aturan yang ada, karena itu adalah kawasan konservasi. Jadi lebih cenderung kepada wisata khusus, bukan mass tourism, bukan ini, tapi wisata khusus. Nah, sehingga bagaimana berwisata di sana itu harus berperilaku lebih bijak, karena itu adalah kawasan konservasi dan juga kawasan wisata alam yang perlu kita jaga bersama. Nah, tentunya harapan kami nilai kunjungan-kunjungan itu bisa meningkat, sehingga dengan peningkatan kunjungan ini kan tentu akan ada dampak sirkulir kepada areal-areal sekitar itu, kepada masyarakat, pelaku wisata dan sebagainya, sehingga roda ekonomi itu bisa bergerak di ND ini. Kemudian yang kedua ya harapan kami bisa konsisten untuk memberikan pelayanan prima, kemudian meningkatkan fasilitas-fasilitas yang mungkin sangat diperlukan di sana, termasuk penataan areal, sehingga itu akan menjadi lebih baik, dan kunjungan pun akan berdampak pada kunjungan yang akan lebih baik. Tetapi yang paling utama bagaimana para pengunjung itu bisa berkunjung di tempat kami secara bijak. Gitu. Artinya tidak sembarangan membuang sampah sembarang, kemudian tidak melewati pagar batas yang sudah ditentukan, mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Karena itu tadi, bahwa berwisata di Danau Kelimutu ini punya nilai yang tinggi, berwisatanya di areal kawasan konservasi yang tidak sembarang orang bisa berwisata di situ. Nah, oleh karena harapan kami, mari kita berjaga bersama-sama wisata Danau Kelimutu ini. Baik. Saya pikir itu, Mbak. Ya, terima kasih Pak Budi ya. Tentunya kita berharap bahwa ada peningkatan ya kunjungan di tahun 2025 ini ya Pak ya. Amin. Insya Allah. Iya, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, terima kasih.